Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana keadaannya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang membandingkan bilangan pecahan. Pada hari ini, kita akan belajar tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa, Ibu ingatkan kembali, tetap ikuti protokol kesehatan pada masa COVID-19 ini dengan cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan pakai masker apabila ingin keluar rumah. Langsung saja ke pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita masih belajar tentang pecahan, operasi hitung pada bilangan pecahan. Operasi hitung pada bilangan pecahan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan keempat pembagian. Sedangkan hari ini kita hanya membahas 2, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama itu penjumlahan. Operasi hitung pada pecahan bisa dilakukan jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Jika belum sama, maka kita akan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Di sini, Ibu beri contoh. Contoh yang pertama, 1/4 ditambah 2/4 itu karena keduanya memiliki penyebut yang sama, yaitu 4, maka keduanya dapat langsung kita jumlahkan. 1 ditambah 2 sama dengan 3, penyebutnya 4. Untuk penyebut yang tidak sama, itu cara yang pertama untuk menyamakan penyebut yaitu dengan KPK. Contohnya 5/6 ditambah 1/4. 5/6 dan 1/4 ini memiliki penyebut yang berbeda. Penyebutnya satunya 6, satunya 4. Jadi kita tentukan KPK 6 dan 4. Pada sekolah dasar kalian telah mempelajari bagaimana menemukan KPK dari suatu bilangan. Jadi di sini langsung saja KPK 6 dan 4 itu 12. Nah, jadi 6 dikali berapa supaya menghasilkan 12? Benar, 6 dikali 2. Karena 6 dikali 2, maka 5 juga harus kita kalikan dengan 2. Jadi 5 dikali 2 itu 10. Begitu juga pada 4. 4 dikali berapa nih menghasilkan 12? Jadi 4 dikali 3, benar, karena 4 dikali 3, maka 1 juga harus kita kalikan dengan 3. 1 dikali 3, 3. Karena penyebutnya sudah sama, maka dapat langsung kita jumlahkan. 10 ditambah 3, 13, penyebutnya 12. Untuk menyamakan penyebut yang kedua, itu dengan mengalihkan penyebutnya. Masih kita gunakan contoh yang di atas, 5/6 ditambah 1/4. Ini 6, lalu kita kalikan nih penyebutnya. 6 dikali 4 jadinya 24. Jadi 6 dikali 4 24. Jadi kita hitung 6 dikali berapa nih supaya menghasilkan 24? 6 dikali dengan 4. Karena 6 dikalikan 4, maka 5 juga harus kita kalikan dengan 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. 4 dikalikan berapa nih supaya 24? Dikalikan dengan 6. Jadi 1 juga harus kita kalikan dengan 6. 1 dikali 6 itu 6. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung kita jumlahkan. 20 ditambah 6, 26. Karena penyebutnya 24, 24. Ini bisa kita perkecil. Sama-sama dibagi dengan 2. 26 dibagi 2, 24 dibagi 2, hasilnya 13/12. Sama seperti yang menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK. Selanjutnya, penjumlahan pada pecahan. Kalau yang pertama tadi kita penjumlahan pada pecahan biasa, sekarang penjumlahan pada pecahan campuran. Apabila penyebutnya sudah sama, penjumlahan bisa langsung dilakukan. Nah, contohnya nih, 2/5 ditambah 1/5 sama dengan, karena ini penyebutnya sudah sama, 2/5 dengan 1/5, jadi ini dapat dijumlahkan. Tetapi untuk cara penjumlahannya kita pisahkan dulu antara bilangan yang di depan dengan
bilangan pecahannya. 5, tulis 5 ditambah dengan 4, lalu ditambah lagi, kita buat kurung, kita buat deh pecahannya 2/5 ditambah 1/5. Nah, 5 ditambah 4, 9. Karena ini sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 5, jadi dapat langsung kita jumlahkan. Ini 2 ditambah 1, itu 3, penyebutnya 5. 9 ditambah 3/5, itu 9 3/5. Apabila penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan. Nah, sudah Ibu bilang tadi, cara menyamakan penyebut itu ada 2. Yang pertama, menentukan KPK. Yang kedua, mengalihkan penyebutnya. Contohnya, 5 2/3 ditambah 3 1/2. Mengerjakannya sama seperti yang di atas. Kita pisah dulu, 5 ditambah dengan 3. Lalu kita tambah, kita buat kurung. 2/3 kita buat pecahannya, ditambah 1/2. Nah, kita buat 1/2. Karena 3 dan 2 ini penyebutnya berbeda, pecahan yang 2/3 dan 1/2 memiliki penyebut yang berbeda, kita samakan dulu nih penyebutnya. Penyebutnya bisa kita kalikan, 3 dikali 2, ini 6. Jadi penyebutnya 6. 5 ditambah 3 itu 8. Penyebutnya kita buat dulu nih, 6. 6 dikali berapa? 3 dikali berapa supaya menghasilkan angka 6? Jadi 3 dikali 2. Karena 3 dikali 2, maka 2 di atas juga harus kita kalikan 2. 2 dikali 2, 4. Ini lagi 2 dikali berapa supaya menghasilkan nilai 6? Jadi 2 dikali dengan 3. Karena 2 kita kalikan dengan 3, maka 1 juga harus kita kalikan dengan 3. 1 dikali 3, 3. Nah, selanjutnya kita tulis nih 8, tetap 8. Karena ini sudah memiliki penyebut yang sama, maka langsung kita jumlahkan. 4 ditambah 3, 7/6. 8 ditambah 7/6. 7/6 ini dapat kita buat nih jadi pecahan campuran. 7 dibagi 6 itu menghasilkan 1. Dari 7 dibagi 6 itu kan sisanya karena 1. Jadi sisa dari 7 ini adalah 1. 1/6. Langsung kita jumlahkan. 8 ditambah 1, 1/6 sama dengan 9, 1/6. Selanjutnya penjumlahan pada pecahan desimal. Nah, penjumlahan pada pecahan desimal itu dengan cara bersusun pendek, tanda koma lurus ke bawah. Maksudnya tanda koma lurus ke bawah itu yang ini. Nih, tanda koma lurus ke bawah. Walaupun di sini angkanya 2 dan di sini angkanya 3, itu tidak mempengaruhi asalkan komanya tetap sama dengan yang di bawah. Jadi kita tambahkan keduanya 5 karena tidak ada yang ditambah. 5 ditambah 5 itu 10. 0 itu 0. Satunya disimpan ke sini, dinaikkan di sini. Kita tulis 1 di sini. 1. 7 ditambah 6 itu 13, lalu ditambah 1, jadi itu 14. Kita buat di sini 4, satunya kita naikkan ke sini. Nah, 1. Makanya di sini hasilnya 1. Untuk contoh yang selanjutnya, ini 15,546 ditambah 1,75 ditambah 0,40. Nah, ini tetap sejajar. Walaupun di sini ada angkanya 3 dan di sini 2, atau di sini 2 ada di sini 1 angka, maka ini tetap komanya harus sejajar. Jadi kita hitung 6, 4 ditambah 5 itu 9, 5 ditambah 7 itu 12, ditambah 4 itu 16, 6. Kita naikkan satunya di sini. 1, lalu 5 ditambah 1 itu 6. Ditambah 1 lagi dengan angka yang di atas itu jadi 7, lalu 1. Hasilnya 17,696. Selanjutnya pengurangan. Operasi pengurangan pada pecahan bisa dilakukan jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Jika belum sama, maka kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk contoh, 2/4 dikurang 1/4
karena keduanya sudah memiliki penyebut yang sama yaitu 4, maka keduanya dapat langsung kita kurangkan. 2 dikurang 1, 1 penyebutnya 4. Jadi hasilnya 1/4. Untuk contoh yang kedua, ini memiliki penyebut yang berbeda nih. 2/4 dikurang 1/5. Jadi kita samakan dulu nih penyebutnya. Kita cari KPK-nya atau kita kalikan nih penyebutnya. 4 dikali 5 20. Nih 20. Jadi kita cari nih 4 dikali berapa supaya menghasilkan 20. 4 dikali dengan 5. Jadi karena 4 dikalikan dengan 5, maka 2 juga harus kita kalikan dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Begitu juga dengan 5. 5 dikali berapa supaya menghasilkan 20? Maka 5 dikali 4. Karena 5 kita kalikan dengan 4, maka 1 juga harus kita kalikan dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Karena penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung kita kurangkan, yaitu 10 dikurang 4 yaitu 6. 6/20. Kita sederhanakan lagi. 6 bisa kita sama-sama kita bagi 2. 6 dibagi 2, 20 dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Contoh yang selanjutnya, pengurangan pada pecahan campuran. Kalau tadi pengurangan pada pecahan biasa, sekarang pengurangan pada pecahan campuran. Untuk pengurangan pada pecahan campuran, apabila penyebutnya sudah sama, pengurangan bisa langsung dilakukan. Ini contohnya, 4 2/3 dikurang 3 1/3 sama dengan 4 dikurang 3. Ini kita pisahkan dulu antara pecahannya dan bilangan yang di depannya. 4 dulu dikurang dengan 3, lalu ditambahkan dengan 2/3. Kita buat di dalam kurung 2/3 dikurang 1/3. Ini karena memiliki penyebut yang sama, maka dapat langsung kita kurangkan. 4 dikurang 3 1, 2 dikurang 1 1 penyebutnya 3. 1 ditambah 1/3 sama dengan 1/3. Hasilnya 1/3. Apabila penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dulu. Seperti ini, 7 5/3 dikurang 6 3/4 sama dengan 7 dikurang 6, kita pisahkan seperti tadi, lalu 5/3 kita buat di dalam kurung, 3/4 kita buat di dalam kurung. KPK antara 3 dan 4 yaitu 12. Nah, jadi karena 7 dikurang 6 sama dengan 1, jadi 3 ini dikali berapa supaya 12? Benar, 3 dikali 4. Jadi 5 juga harus kita kalikan dengan 4. 5 dikali 4 20. Begitu juga dengan 4. 4 dikali berapa supaya menghasilkan 12? 4 dikali dengan 3. Maka 3 juga harus kita kalikan dengan 3. Jadi 1 turun 20. Karena penyebutnya sudah sama, bisa langsung kita kurangkan. 20 dikurang 9 itu 20 dikurang 9 itu 11. Penyebutnya 12. 1 ditambah 11/12 hasilnya 1/11/12. Selanjutnya, pengurangan pada pecahan desimal. Nah, contohnya dengan cara bersusun pendek ke bawah, tanda koma lurus ke bawah. Nah, 1,25 dikurang 0,65 sama dengan 1,25 0,655. Nah, untuk contoh yang ini itu langsung kita kurangkan dengan komanya harus lurus ke bawah. Di sini ada angka 0. Di sini di atas 5 ini ada angka 0. Jadi cara kita mengkurangkannya itu karena 0 tidak bisa kita kurang 5. Jadi kita pinjam nih dari 5 di sini. Kita pinjam 1. Jadi 10. 10 dikurang 5, 5. Karena 5 di sini tadi sudah kita pinjam 1, jadi sisanya kan 4. Nah, karena 4 juga tidak bisa kita kurangkan dari 5, maka kita pinjam lagi dari depan sini 1. Jadi 14. 14 dikurang 5 itu 9. Di sini tadi kita pinjam 1, jadi sisa
1. Nah, 1 dikurang 6 juga nggak bisa. Jadi kita pinjam nih 1 dari sini lagi. 1. Nah, maka 11 dikurang dengan 6 itu hasilnya 5. Karena di sini kita pinjam 1, jadi habis 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0,596. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, ini dapat kalian pelajari sendiri. Mungkin sampai situ saja pembelajaran kita pada hari ini. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat ya belajarnya di rumah. Tetap rajin belajar, kerjakan semua tugasnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.